kamu tahu nggak sih siapa mami kamu ke anak aku? Nah dari situ besoknya mungkin ada salah satu dari mereka mendengar saya ngomong kayak gitu. Itu saya abis dimarahin. Jadi suami saya marahin saya. Dia bilang, kamu jangan nyuruh anak kamu manggil kamu ibu. Aku ngerasa diumpetin nih dari anak aku gitu. Oke, setelah berjalan bertahun-tahun di tahun ke-6, tahun ke-5 ya? Tahun ke-6. Tahun ke-6 kamu minta cerai. Harta itu semua nama Atas sama dia dong. Nah, terus kamu cerai? Baru ada urus gono gininya? Nggak ada. Hah? Uang diambil semua sama dia, Kak. Jadi kamu cerai miskin, nol? Nol. Miskin. Dan saya apa namanya? Dikasih hutang sama dia. Aku depresi tingkat sedang. Gitu. Sedikit lagi aku depresi tingkat tinggi, ya mungkin aku gila. Hai well-grown people, hari ini di program Real People, Real Story saya akan mengangkat cerita tentang dokter gigi saya. Jadi beliau adalah dokter gigi Irma. Jika Anda melihat senyum saya manis, beliau yang bikin. Nah, satu kesamaan kami, sama-sama loh, dokter Irma juga veneer, aku juga veneer. Tapi kita memilih veneer yang tidak berwarna putih banget supaya kami kelihatan natural. Tetap natural. Jadi itu semua pilihan ya. Anyway, she's a very good doctor dan harganya sangat terjangkau. Terima Jadi kasih. promosi. Nah, tapi kenapa saya ada di sini? Karena kami sekeluarga kan sudah langganan. Jadi kalau datang pasti cerita-cerita. Nah, ini menarik ya, teman-teman YouTuber. Kalau Dokter Irma ini, saya suka cerita hubungan suami istri. Terus tiba-tiba Dokter Irma bisik-bisik, Kak, jangan ngomong kenceng-kenceng. Nanti didengar. Saya kaget dong, didengar siapa? Rupanya di tempat kerjaan tuh ada CCTV, dia dilihatin suaminya dan suaranya didengar. Jadi saya lagi bilang, kamu kriminal atau suami istri diawasin seperti itu. Nah, ini yang saya mau angkat ya, supaya Real People Real Story, woman empowerment, tentang perempuan yang terjebak dalam sebuah pernikahan dengan lelaki asing yang tampan, tidak bekerja, tidak kontribusi income, tetapi dia bertahan 6 tahun, akhirnya memutuskan cerai. Tapi kita korek dari awal dulu. Di mana kenal lelaki ini? Jadi aku kenal sama dia itu dikenalin sama temen. Tapi posisi dia masih ada di Iran. Oke. Ya, posisi dia masih ada di Iran. Kita video call hampir setiap hari. Terus aku bilang sama dia, oke, kalau misalnya mau kita pacaran, karena kan dia menawarkan mau nggak jadi pacar aku. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, lah kita jauhan gitu, kamu datanglah ke Indonesia. Terus akhirnya dia datang ke Indonesia tuh waktu pas Idul Fitri kebetulan. Langsung ketemu sama keluarga aku. Nah abis itu 2 minggu dia di sini. Dan setelah itu visa dia tuh mau habis. Dan kebetulan tiba-tiba papa aku bilang, kamu kok sering banget sama ini cowok gitu, mau dibawa kemana, mau merit apa gimana? Ditanya langsung sama mantan suami aku itu. Ya udah, mantan suami aku entah ada kepikiran apa, langsung bilang saya serius sama anak Anda, terus mau merit. Terus ya udah, untuk persiapannya itu 3 bulan. Jadi waktu pas dia hanya liburan 1 visa itu, dia perpanjang visa langsung merit. Jadi kenal 2 minggu langsung mau nikah. Nah, ini kalau terjadi pada anak saya sebagai orang tua yang sudah modern pola pikirnya, saya tidak akan mengizinkan anak saya menikah dengan orang yang baru kenal 2 minggu. Ya, jadi pola pikir orang tua lah yang kadang berbeda-beda atau salah pola pikirnya malah mencelakakan anak, ya kan? Nah, jadi saya berharap orang tua di luar yang mendengar ini tidak buru-buruin anak nikah sampai kita kenal benar orangnya, keluarganya. Nah, akhirnya terjebak. Nah, kamu tahu dia tidak punya pekerjaan. Iya. Gimana taunya? Waktu pas di Iran dia punya pekerjaan. Oke. Tapi kan otomatis dia pindah semua keluarga. Dia pindah dirinya beserta ibunya. Ibunya kan pindah juga ke Indonesia. Ya otomatis aku merasa bertanggung jawab untuk karena mereka pindah demi kamu. demi saya. Jadi aku merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, suami dan ibu mertua. Wah, tulang punggung 2 keluarga. Ya. Crazy. Untung dokternya laku laris. Kalau nggak bisa ngidupin banyak orang. Oke, akhirnya kamu menafkahi 2 keluarga. Iya, tapi ibu mertua aja. Bapak mertua nggak di sana tetap ya.
Mereka tinggal sama kamu. Iya, tinggal sama saya. Jadi ya. Terus di sini kesulitan dia mendapat pekerjaan, jadi dia tidak bekerja. Sebetulnya pernah mendapatkan pekerjaan, tapi saya lagi-lagi entah kenapa saya waktu itu lagi hamil. Terus tiba-tiba dia bilang, saya nggak jadi kerja karena kamu lagi hamil. Gitu. Saya kan, loh kok ya aku lagi hamil nggak ada masalah, kamu kerja aja. Enggak, aku mau jaga kamu, kata dia gitu. Oke, batal satu pekerjaan. Setelah itu dia kamu pas digituin, kamu merasa dia sweet ke kamu atau kamu merasa dia enggak, malas? saya merasa dia sudah malas. Iya, Nah, habis itu setelah itu dia bergaul lah sama sesama negaranya orang-orang itu. Terus negara mana sih? Orang Iran. Nah, setelah itu dia berkenalan sama teman-temannya dan mau nggak kerja ini. Jadi selama saya menikah itu dia kerja ya paling 1 bulan itu 1 hari atau 2 hari. Waduh, kerjaan cuma sehari 2 hari, iya, uang nggak seberapa mau pulang ke rumah. Iya, cuman mungkin tanda bukti bahwa dia mau kerja nih, gue udah berusaha nih. Iya betul, dan dia itu merasa kalau dia itu mengembangkan klinik bersama sama saya. Dalam hal apa dia mengembangkan? Kamu merasa begitu nggak? Ya, jadi pertamanya suami saya bilang daripada ikut sama orang, kita buka klinik bareng aja. Dan aku bilang, uang saya nggak cukup. Aku bilang gitu, uang saya nggak cukup. Ya udah, waktu itu tahun 2014 itu mamahnya mengirimi uang 50 juta. Mengirim uang 50 juta, ya udah nih sebagai modal kamu untuk buka klinik bareng. Ya udah, buka klinik bareng lah. Setelah itu, tapi dari pertama sampai saya bercerai, saya tidak pernah yang namanya memegang uang. Jadi dia merasa dia investor gitu. Kamu dia ya? Dia merasa investor, dan pendapatan saya pun ya di dia semua gitu. Jadi saya benar-benar. Padahal 50 juta udah balik modal dari kapan tahu? Dari 2 bulan pertama juga udah balik modal kan. Cuman dia merasa mau manage your money kali ya? Semuanya manage my money, dan saya tidak pernah melihat berapa sebetulnya uang saya. Terus kalau belanja-belanja begini? Harus sama suami saya. Jadi aku mau beli baju, ya udah izin dulu. Dia boleh ikut. Gak gitu? Ya, enggak, kalau izin enggak sih, dia ikut sama saya. Kalau kamu belanja nggak dibawelin? Baju. Jangan beli segitu banyak, apa diatur? Enggak. Karena saya pun bukan tipe orang yang boros sih Kak. Bukan tipe orang yang aku mau beli barang mewah gitu, aku enggak gitu. Jadi ya paling ya biasa-biasa aja, dia ngeluarinnya juga ya seperti bos saya aja gitu. Ini gitu. Jadi awalnya dia merasa memiliki. Iya, betul. Dari cabang 1, tapi setelah cerai malah punya 3. Dengan dia tidak bisa punya apa-apa, cuma itu aja, dan di Kalibata tuh kecil gitu ya. Sampai orang datang ke situ serem melihatnya, apa bener nih dokter bagus tempatnya begini. Hanya modal kepercayaan waktu itu ya, kayak terus temenku datang pulang lagi. Sekarang justru tanpa dia kamu maju terbang tinggi. Amin alhamdulillah. Kamu tadi juga cerita bahwa dia tidak mau dekat dengan keluarga kamu. Kenapa alasannya? Pernah kamu konfrontasi nggak? Waktu itu saya hamil dan saya ada sedikit selek sama keluarga saya. Nah dari situ suami saya itu mulai berantem lah sama keluarga saya, sampai suami saya bilang, kamu tidak bertanggung jawab sama anak kamu gitu. Padahal ya keluarga saya juga punya kesibukan sendiri gitu kan, cuma reaksinya frontal dari suami saya itu. Akhirnya mereka berantem. Abis itu suami saya bilang, udahlah, kamu bukan keluarga mereka, kamu anak yatim, kata dia gitu. Kamu merasa orang tuamu sejahat itu nggak? Enggak, makanya kan saya nangis terus. Saya berusaha buat nyatuin mereka, ayo datang ke Bogor, Tapi ketika dia tidak setuju berdamai dengan keluarga kamu ngirimin uang ke keluargamu, dia kasih gak kan uang dipegang dia? Enggak. Oh, jadi stop dikirim tuh sejak uang dipegang dia? Iya, dan saya juga komunikasi sama keluarga saya, ya cuma saya masih dibolehin pulang ke Bogor. Oke, pulang ke Bogor boleh misalnya 1 bulan sekali, tapi dari pagi sore jam 4 itu sudah ditelepon. Jadi saya tidak pernah nginep di rumah. Seperti mau memonopoli kamu ya. Betul. Dan nggak mau keluar uang buat keluargamu. Nggak pernah. Padahal yang kerja kamu. Iya, jadi semuanya ya buat anak saya dan buat mertua saya. Oke, dalam pernikahan kamu sudah melihat satu kejelekannya, dia tidak bekerja.
kerja asal doang, cuman bukti mau kerja, padahal uang income sebagai translator sekali 2 kali kerja tuh nggak seberapa. Yang kedua, dia mau menjauhkan kamu dari keluargamu, bahkan dia membuat kamu tidak perlu tanggung jawab dan mensupport orang tua kamu. Yang ketiga, dia tidak mengizinkan kamu bergaul dengan teman-teman kamu. Betul. Yang keempat, kamu bilang anakmu tidak diizinkan panggil ibu, mami, tapi disuruh panggil nama Irma. Sedangkan dia yang nyuruh panggil nama, dia panggil ibunya mami. Iya. Mama. Iya. Mama, nah, alasan mereka karena waktu pas anak saya masih kecil, saya bilang saya bilang aku mau dipanggil mommy. Terus mertua saya bilang susah, manggil mommy itu susah. Jadi mulailah karena mertua saya manggil saya Irma. Jadi mungkin anak saya mengikut Irma. Iya, Irma, tapi itu Irma, kurang ajar gitu loh, kan. membuat anak tidak melihat hierarkinya bahwa ini orang tua, anak teman, beda panggilan, jadi tidak diajarkan etika. Iya, nah udah gitu, waktu pas anak saya 3 tahun, saya lagi-lagi saya protes. Bisa nggak sih ngajarin? Ayo dong please, saya ini ibunya. Tapi mereka suami saya dan mertua saya bilang, ya kamu kan kerja dari pagi, dari jam 10 kadang-kadang pulang 10 pagi, kadang-kadang pulang malam. Karena ya pasien aku lagi banyak-banyaknya waktu itu. Kadang-kadang saya pulang jam 1 malam. Terus mereka bilang kayak seolah-olah menutupi kalau saya ibunya. Gitu. Menutupi kalau saya ibunya. Saya pernah bilang, kamu tahu nggak sih siapa mami kamu ke anak aku? Nah dari situ besoknya mungkin ada salah satu dari mereka mendengar saya ngomong kayak gitu. Itu saya abis dimarahin. Jadi suami saya marahin saya. Dia bilang, kamu jangan nyuruh anak kamu manggil kamu ibu. Nanti psikologis anak aku tuh terganggu. Gitu. Dan aku mikir lah, psikologis apa? Ini ibunya loh. Iya, rada gila sih. Ibunya, Saya rasa gitu. bukan saya aja, pemirsa yang nonton juga bisa emosi jiwa. Ibunya nggak boleh panggil ibu. Nah, yang perlu pemirsa tahu, memang kan anaknya masih kecil, jadi tidurnya juga early. Dokter Irma tuh pulangnya juga bisa sampai midnight. Ya, memang bertemu anak itu memang jarang. Tapi biasanya pagi pasti ketemu ya, sih. tapi biasanya anak kecil memang tidak gitu ingat memori kayak 2 tahun, 3 tahun ke bawah tuh nggak terlalu ingat. Jadi mungkin dia pikir udahlah nggak penting menurut mertuamu dan suamimu, tetapi tetap dong kalau dia waras, dia orang bener kan diajarin. Ini daddy, ini mami, ini ayah, ini ibu, ini grandma. Dia harus ngerti konsep itu dalam hidup. Iya betul. Oh iya, aku juga ingat salah satu waktu kan ada kayak bukan permainan, kayak permainan family tree itu loh. Nah, anak aku ditanya, papimu siapa? Siafas. Nah, kalau ini siapa? Irma. Jadi bukan ini tuh bukan mamimu siapa gitu. Di situ aku berantem lagi. Banyak yang kok aku ngerasa diumpetin nih dari anak aku gitu. Nah, kamu kan perempuan karir. Setahu aku, setiap wanita yang bekerja independen itu ada galaknya loh, berani banget. Saya galak sebetulnya. Kamu nggak ngelawan, kalau saya bisa habis itu lelaki. Iya, jadi kan aku merasa aku sudah masuk di dalam satu keluarga. Jadi saya sudah punya anak. Jadi aku merasa aku nggak mau gagal di dalam satu keluarga. Doktrinisasi dari kecil ya, keluarga bilang, kultur kita bilang, rumah tangga kalau bisa jangan cerai, tidak cerai. Kasihan anak. Iya gitu. Jadi saya ngerasa, aduh anak saya kasihan banget kalau misalnya orang tuanya berpisah gitu. Jadi aku merasa oke, sabar. Selain urusan gitu anak, dia model suami cowok yang kamu marah, terus dia baik-baikin kamu, dia nggak pernah. Jadi dia juga nggak pernah nunjukin cinta sayang. Dia galak banget. Jadi waktu itu saya pernah berantem sama dia. Maaf, tidak berantem pun dia tuh buat affection, buat peluk, buat cium tuh nggak ada. Tapi kalau misalnya masalah urusan di ranjang hot ya. Tapi kalau misalnya di umum, kalau nonton bareng pun kalau aku sender, suami aku pasti gini gitu. Dan itu pernah dikonfirmasi sama mertua saya even minta maaf sama saya, Irma aku minta maaf karena kenapa suami kamu tidak romantis, karena itu didikan saya. Dia bilang gitu, karena mertua aku itu adalah kayak suster di angkatan darat Iran. Di army. Iya, gitu. Jadi dibesarkan anaknya dengan dingin, tough. Iya, jadi ya
ya berpengaruh besar sama saya, sedangkan saya dibesarkan dari keluarga yang kayaknya happy banget gitu loh, lovely banget, pelukan, mama papa saya ciuman, pelukan depan kita ya oke gitu loh, nggak Tapi apa-apa. kalau aku personally nggak gitu percaya ya, kalau orang mau dibesarkan bagaimanapun, kalau udah jatuh cinta, sayang bener-bener sama seseorang, sedikit banyaknya pasti ada yang keluberan, affectionate itu ya, pasti ada ya affeksinya ya. Iya, tapi suami saya nggak sih, nggak kayak gitu. Di mall pun ya jarang pegangan tangan Iya, kita. aku meragukan cintanya. Kalau Iya. diranjang tetap bisa, artinya itu hanya kebutuhan dia sebagai laki, butuh seorang perempuan untuk dilampiaskan. Iya, Jadi mungkin. seks objek kamu juga gitu loh. Nah, oke, setelah berjalan bertahun-tahun di tahun ke-6, tahun Iya. kelima ya, Tahun ke-6, tahun ke-6 kamu minta cerai. iya minta cerai. Dia mau gak? Pertamanya mau, Oh, dia langsung mau. pertamanya mau karena dia mengira, dia menuduh akulah yang bikin salah. Akulah yang bikin salah karena waktu itu kan corona ya Kak, COVID ya. COVID itu jadi kita tuh Tidak berhubungan kerja. sama orang luar itu kan kayak ada grup WhatsApp baru, reunian tapi lewat WhatsApp. Di situ ada satu teman lama saya, teman SMP yang gimana, apa kabar, gini-gini. Nah ternyata aku mulai nyaman ngobrol sama dia. Ya nih, tolongin dong, gimana? Handphone saya disadap kan sama suami, handphone disadap. Terus mobil saya dipasang GPS, jadi saya memang bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pas waktu corona itu saya nggak tahu kenapa saya curhat sama orang ini, dan pasti ketahuan kalau saya curhat karena handphone saya kan memang Dia bisa bahasa Indonesia. bisa. Oh. Makanya kan dia translator Oh, Indonesia iya, iya, ke iya, Iran iya, ya. Jadi ya ketahuan gitu loh, ketahuan saya. Nah di situ dia marah besar. Oh, kamu buka Aib, aib keluarga gini-gini ya. Aku mau curhat sama Ya, siapa? Semua gitu. orang butuh teman bicara Iya, kadang. aku Tapi ini sebelum kamu ke psikolog atau sesudah psikolog? Sebelum, Oke. sebelum. Nah setelah itu saya diceraikan. Saya udah, kamu waktu itu kan posisinya saya sudah tidak tinggal serumah, walaupun tidak berantem, saya tidak tinggal serumah karena Kamu pulang ke ibumu? bukan, karena waktu pas corona itu kan saya tidak boleh praktek, tapi saya ngotot pengen praktek. Jadi suami saya bilang, ya udah kalau kamu mau praktek kamu ngekos lah. Oh, tidak boleh pulang ketemu Iya, keluarga. nggak boleh pulang ketemu keluarga karena saya pengen kerja. Udah 5 bulan nggak kerja, pasien-pasien saya terusan telepon kan. Dan income juga perlu kan Iya, ya nol besar waktu itu kan. Ya udah saya jadi oke, saya mengalah, saya ngekos, nggak ketemu sama anak tiap hari. Jadi kalau misalnya mau ketemu anak tuh harus PCR dulu. Gitu. Nah di situ saya ketahuan. Jadi kamu dituduh selingkuh. Iya, padahal ya ketemu pun Langsung nggak. langsung ditalak. cerai, udah pisah rumah deh Ya, tuh. sudah, saya nggak boleh datang lagi. Habis itu saya ke psikolog lah. Jadi kamu kalau nggak ketemu dia, kan kamu nggak ada akses keuangan, rumah nama siapa? Oh. Mobil nama siapa? Harta itu semua nama Atas siapa? sama dia dong. Nah, terus kamu cerai? Baru ada urus gono gininya. Nggak ada. Hah? Uang diambil semua sama dia, Kak. Jadi kamu cerai miskin nol. Nol. Miskin. Dan saya apa namanya? Dikasih hutang sama dia. Jadi karena kita berhutang 100 juta ke supplier, ya itu kewajiban saya untuk bayar. Udah jatuh daripada ketimpatan. Gitu, makanya saya ke psikolog. Waktu itu ke psikolog saya nangis-nangis. Psikolog saya ada 3, sampai ke psikolog kepolisian, Kak. Saya ke psikolog kepolisian karena ada yang bilang laporin aja deh, ini namanya kriminal, ini KDRT Iya. nih namanya gitu kan. Ya udah saya lapor, dan semua psikolog itu kayak khawatir banget sama saya. Mendingan udahlah, daripada kamu Selesai, iya, malah. daripada kamu meminta untuk rujuk, untuk dibalikin lagi, mendingan udah. Ini terlalu bahaya buat saya. Gitu. Ya udah, saya minta cerai. Waktu pas sidang pertama, dia yang mohon-mohon nggak mau cerai sama saya. Gitu. Tapi di situ saya sudah dekat lagi sama orang tua, teman-teman saya sudah datang, banyak You lagi. get your life back lah ya. Iya, banyak lagi yang ngedukung aku, support aku balik lagi ya. Aku makin
aduh udahlah gitu. Dan Iya, gitu. Nah, udah udahlah, cerai, iya. sekarang ternyata hak asuh jatuh ke kamu. Tetapi iya. anak dibawa kabur ke Iran. Anak dibawa kabur, harta semua kosong. Kenapa nggak kamu ada. tidak uber anakmu? Kan orang akan bilang kamu tidak sayang anakmu. Iya, ini kan karena negaranya negara Iran ya Kak. Negara Iran itu kan memang tertutup. Saya jadi takutnya kalau saya pergi ke sana untuk mengambil anak saya, takutnya saya lebih berbahaya di sana. Biaya udah keluar, Gitu. banyak, udah Iya. sudah ada yang belain, nggak Iya, kenal dan hukumnya siapa-siapa. pun kan berbeda sama kita kan. Gitu, dan Iran bukan seperti negara Europe gitu loh yang bebas terbuka gitu kan. Saya takutnya ya jadi saya masalah baru di sana gitu loh. Terus anak itu masih ada komunikasi dengan kamu? Saya komunikasi sama dia itu November tahun lalu. Pas dia ulang tahun. Setelah itu Dia panggil kamu masih Irma? masih Irma. Untungnya dia masih ingat walaupun dia manggil Irma, untungnya masih ingat ya Kak. Terus Kalau kamu manggil diri kamu ke dia apa? Mama. oh enggak, kalau kayak gitu saya udah dimarahin. Kan sekarang udah cerai. Kalau video call masa siapa? I'm kan pakai bahasa Inggris kan. Oh, anakmu nggak bisa bahasa I Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia. Paling bisa bahasa Indonesia palingnya cuma sekedarnya apa, selamat malam, selamat pagi. Jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Irannya lancar. Oke. Gitu. Nah, udah setelah itu saya minta ketemu lagi minta video call lagi sama anak saya. Suami saya bilang tunggu waktunya. Saya akan ngasih video call lagi karena tunggu waktunya anak saya siap. Anak saya siap secara mental dan psikolog. Jadi under Psikisnya his gitu. time ya, pokoknya terserah waktu dia. Iya, Kamu cuma terserah kayak orang dia. yang nunggu. Iya, Nah, jadi sekarang- sekarang saya kayak WhatsApp kayak DM mantan suami saya itu kayak ngomong sendiri, dari Jawa. nggak dijawab. Dan aku ada foto masih nyimpan foto aku dan suami aku di Instagram aku. Tiba-tiba dia DM, bisa hapus semuanya karena saya sudah punya pacar dokter umum. Dia bilang gitu. So aku bilang aku nggak mau hapus sih, ini anak aku gitu loh, ini anak aku dan aku harus naruh di sini biar nanti suatu saat anak aku lihat, oh ini my mother gitu kan. Oh, cuma foto anak bukan foto sama dia. Foto kan? anak sama Ada dia. family. Iya berdua, nggak sama aku, dia sama suami aku. Itu fotografer yang foto waktu itu dan aku nggak ada karena aku kerja. Gitu. Tapi mereka kamu nggak ada foto berdua anakmu? Ada. Ya posting, Ada. posting kamu sama Iya, ada. anakmu, posting sama dia, ntar dia GR disangka kamu masih kecintaan. Enggak, soalnya kan foto dia sama bapaknya aja. Dan fotonya itu paling cuma 1, 2, nggak banyak Kak. Gitu, aku cuma mau simpan aja buat nanti suatu saat dia tahu, oh ini mamanya Ya aku. pokoknya banyak keanehan lah sekarang. Intinya setelah kamu melalui masa 6 tahun ini, banyak juga perempuan di luar sana juga tidak berani bercerai. Iya. Pesan kamu apa untuk para perempuan yang lemah-lemah ini? Kalau pesan aku, ini kan pengalaman pribadi aku ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalau tidak bahagia, mendingan jangan dilakukan. Karena kebahagiaan itu nomor 1 Kak. Tapi kan orang kan bilang nggak ada orang 100% bahagia dan nggak ada rumah tangga yang nggak ada ribut. Nah, batasannya sampai mana? Pesan kamu buat mereka Oke, yang menonton? batasannya sampai kondisi kesehatan jiwa kamu baik-baik aja. Mungkin sampai kayak Gitu kalian sih. mau mati rasanya gitu, kayak Iya, mau karena bunuh diri. karena waktu pas aku ke psikolog itu tiga psikolog itu udah mendiagnosis aku depresi tingkat sedang. Gitu. Jadi sedikit lagi aku depresi tingkat tinggi ya mungkin aku gila. Saya tuh senang kamu bisa cari psikolog karena saya dan keluarga saya juga believe in psikolog ya, karena kita nggak bisa trust orang ngomong ke orang, ntar orang nyampein kemana-mana. Juga mungkin mereka yang dengar cerita kita nggak bisa kasih kita advice untuk bagaimana, betul. tetapi kalau datang ke orang yang memang sekolahnya kejiwaan manusia, kita datang ke mereka itu sebenarnya nolong banget. Saya berharap orang-orang Indonesia lebih mau mencari psikolog di era sekarang, itu nolong banget, nolong banget betul. ya. Memang semuanya terbuka waktu pas saya ketemu psikolog. Gitu. Saya ketemu sama orang tua saya ketemu sama pemuka agama ya, ustadz saya.
tapi semuanya itu kayak aku tuh dapat Nasihat. masukan banyak itu Iya. ya dari psikolog. Kalau di psikolog, gitu. amazingnya yang mungkin pemirsa belum pernah ke psikolog ya, Iya. bahwa mereka tidak pernah menasehatin kita. Iya, betul. Dia kasih kita pertanyaan sampai jawab muter-muter bolak-balik situ Iya, lagi, terus betul. kita sendiri menemukan jawabannya. Iya, benar. Nah itu perbedaannya. Bener, ya. jadi aku kalau ada apa-apa sekarang ke psikolog aja gitu. Aku selama COVID Lebih enak. anak-anak juga sama kita ke psikolog pakai online. Masing-masing anakku ada yang ngumpet di kamar tuh di mana tuh ngobrol. Temen ngobrol bukan berarti sakit jiwa atau ada masalah. Iya, Temen betul. ngobrol yang intelektualnya selevel. Dan netral ya kak, jadi Netral. nggak Dia jadi nggak kenal gosip, siapa-siapa. nggak jadi kemana-mana. Dia nggak kenal gitu. keluarga kita juga Iya, siapa, betul. nggak bias. Iya betul. Oke, nah para pemirsa Guru Grooming Indonesia, kenapa makanya saya tertarik cerita dokter gigi saya? Karena buat saya di luar sana banyak rumah tangga yang sebenarnya sudah tidak perlu dipertahankan atau diselamatkan lagi karena keselamatan diri kita lebih penting. Nah, jadi yang penting sebenarnya yang benar kalau orang mau bercerai itu dia harus bisa menjadi tetap orang tua buat anaknya. Tapi kan untuk case-nya dokter gigi Irma ini dia suaminya orang asing dibawa pergi. Nah, tapi dia percaya satu hari anaknya akan kembali dan sudah besar akan bisa bertemu. Memang ada yang perlu di-fight, ada yang tidak perlu Iya, di-fight betul. ya. Tapi kita Biarkan Tuhan ya, yang Tuhan bekerja. bekerja. Ya. Oke. So semoga ceritanya Dokter Irma bisa menjadi kekuatan membantu ngambil keputusan untuk bawa keselamatan kita, masa depan kita, kebahagiaan kita untuk bisa berkarir lebih lagi. Buktinya sekarang ada 3 cabang, Kalibata, Pondok Indah, dan Sleepy. Itu juga pertolongan Tuhan Iya, ya. Jadi sangat-sangat. tidak semua perceraian itu buruk Iya, jika betul. itu demi kebaikan dan Iya, keselamatan. saya lebih bahagia setelah Iya, cerai. benar. Oke. Terima kasih.